Hey, halo bro, jumpa lagi bersama Jonathan. Ini adalah charger yang cukup viral. Nah, cukup viral baik di TikTok, ya kan, di YouTube, ya kan, di toko Orange. Nah, itu formasi yang tiga tempat itu cukup viral ya. Tapi perlu diingat ya, viral itu bukan berarti bagus ya. Ya, viral itu kadang-kadang kayak banyak berita-berita viral, berita viral, tapi viral itu kadang yang negatif atau yang jelek itu bisa viral. Nah, ini dia sama nih kasusnya sama ini nih. Ya. Ini di toko Orange, wah, ini penjualannya spektakuler, ya. Di Chargerin juga penontonnya spektakuler ini, ya, karena ini sudah aku review, sudah aku bongkar dan aku tunjukin dan memang benar-benar viral ya. Di TikTok juga demikian. Ya. Karena kenapa? Ya kalau di toko Orange itu karena ini memang murah sekali ya. Murah sekali ya. Dia berkisar di bawah 30.000, antara 20.000 sampai 30.000 range-nya di sekitar segitu. Terus yang membuat mungkin daya tarik seseorang karena kuningnya dan dia memiliki tulisan. Nah, saya menyebutnya sekarang tulisan 120 watt ya. Charger 2 PD plus 2 USB. Wow, itu loh ya. Selain itu dia tidak menunjukkan spesifikasinya. 120 watt itu spesifikasinya gimana tidak ada sama sekali. Yang jelas tulisannya 120W. Wow. Tulisannya kecil ini. Supercharge. Wah. Nah, ini loh. Ini yang membuat kita terpesona ya. Banyak yang terpesona dengan charger ini sehingga membuat ratingnya naik, apalagi di penjualan di toko Orange ya. Ini penjualannya benar-benar spektakuler ya. Saya juga heran gitu loh. Kenapa menjadi charger ini menjadi banyak peminatnya atau pembelinya. Tapi di kolom komentar itu ada yang membahas ini ya. Dia bicara memberikan komentar kalau dia menggunakan ini handphonenya tidak masalah, chargernya juga nggak panas. Ya memang nggak panas ya. Ini 120 watt tetapi nggak panas, itu berarti tidak mungkin 120 watt gitu loh ya. Kalau 120 watt itu udah pasti, apalagi 4 port ya. Ini 4 port ya, pasti panas ya. Dengan dia punya trafo yang gede ya, itu udah pasti panas. Sistem pembuangan panas itu keluar kalau kita pegang chargernya udah pasti panas, pasti. Nah, tapi kalau ini nggak panas, ya jangan dibanggain. Ya karena memang trafonya kecil dan watt yang keluar itu kecil. Saya buktikan. Nah, sekarang. Gitu loh. Nah, ini biasanya charger abal-abal ini gantungannya seperti ini. Gantungan counter ini namanya, ya. Gantungan counter, semacam karet ini. Nah, ini. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, ini barangnya ini ya. Ini spektakuler juga ini ya. Jadi mungkin saya museumkan ini, jadi pajangan buat saya ini ya. Karena memang ya itu tadi spektakuler. Nah, sekarang kita coba ya. Kita cek ya melalui itu ya. Selain melalui Finersi juga kita cek pengecasan langsung itu keluarnya berapa watt ya, karena itu penting ya. Dan ini pernah aku coba, kayaknya pengecekan di Finersi itu ya nggak muncul ya nih ya. Nah, ini merah semua walaupun Apple-nya jalan ya kan, merah semua. Nah, ini Nah, lihat power delivery-nya itu nggak muncul, walaupun ini di port USB C1 ya, yang di sini tulisannya power delivery.
tapi power delivery-nya non, ini tulisannya non. Ini bawa sendiri non ya. Artinya tidak power delivery. Padahal di sini sudah mencantumkan ya, waduh ini karena pernah aku bongkar ya. Sudah mencantumkan kalau power delivery. Nih. Ya. Bentuknya seperti ini, super fast gun, ya kan? 120 watt, tapi ringannya bukan main. Nggak usah ditimbang, udah pokoknya ringan kayak kapas ini, ya. Nah, makanya itu aku bilang, kalau ada yang bilang ini tidak panas, ya nggak mungkin panas. Karena kenapa? Ya itu tadi, trafonya sangat kecil. Pengecekan ke sini nggak bisa ya, makanya kita pengecekan melalui power bank aja, supaya kelihatan dia jalan atau tidak gitu loh ya. Karena kalau pengecekan lewat Venersi dia nggak jalan ya, makanya kita cek coba ke power bank seperti apa. Nah kita lihat daya yang muncul. Nah daya yang muncul kita cobakan sini. Nah di sini kan bisa kelihatan ya daya yang muncul ya. Ntar kita colokkan dulu. Nah, ini lihat nih. Dia tidak bisa ngecas nih, nggak masuk. Ini karena nggak nyala hidup nggak ketap-ketip itu loh angkanya. Ya. Dan di sini 0 watt. Berarti nggak masuk, ya. Seingat saya itu memang nggak bisa masuk ya. Tapi pengecasan ke mana? Ke handphone sepertinya bisa, kita cobakan aja dulu ya. Ini ke sini. Sepertinya ya. Seingat saya karena nah ini bisa. Nah ini dia bisa masuk nih. Nah dia hanya bisa masuk 9,5 watt ya, tidak lebih. Makanya itu saya bilang sampai apapun dia tidak akan panas. Karena kenapa? Dia hanya keluar 9 watt aja, 5 ampere 5 volt 2 ampere kurang ya, sehingga tidak akan panas ini gitu loh. Makanya ada yang berkomentar di mana di kolom komentar, memiliki charger ini dia senang karena tidak panas ya. Sampai apapun nggak bakal panas karena memang charger ini tidak pernah mencapai 120 watt, dia hanya 10 watt. Kita pindah ke port kedua. Nah, masuk nih. Dia hanya 9,5 lah. Kita pindah lagi ke USB-A-nya ya. USB-A-nya kita pindah nih. Kita pindahkan. Bisa. Memang masuk. Ini malah kok nggak jalan nih. Nah ini hanya 2,3 watt. Waduh ini gawat. 2-3 watt ini gawat nih. Kita pindah ke port yang satunya coba. Nah iya, hanya 2,3 watt. Nah berarti 2-3 watt. Nah itu coba kalau di total 10 2,3 cuman 25 watt. Kalau misalkan bisa benar-benar digunakan semuanya bebarengan 25 watt, itu nggak mungkin bisa terjadi 25 watt kalau bebarengan, itu nggak bisa ya. Nah seperti ini modelnya, makanya dibilang kok nggak panas. Tempat saya nggak panas ya, memang nggak panas. Kalau charger model seperti ini nggak akan panas, apalagi dengan watt yang kecil ya. Kenapa aku bilang bisa watt kecil ya? Setelah pengecekan segala macam ya memang, nah bisa dilihat ini trafonya segini doang. Ini 120 watt dia mencantumkan. Nah saya akan bandingkan ya. Saya akan bandingkan dengan yang sudah pernah waktu itu juga, karena penasaran akhirnya aku buka ini ya. 120 watt juga ini aku bongkar waktu itu ya. Aku bongkar juga. Bentar nih. Gimana
penampilan trafonya aja ya, kita lihat. Nih, udah kebongkar. Tuh. Nah, ini dari sini aja udah kelihatan. Trafonya segini gedenya. Coba. Dan ini dua ya, ada dua ya, di dalamnya ada dua. Trafonya ada dua. Ini benar-benar 120 watt. Ya. Otomatis panas. Ya. Karena di sini memang ada penerima panasnya, ya, penerima panas untuk nempel ke casingnya ini. Otomatis casingnya pasti panas, dijamin pasti panas. Nah, kalau ini 120 watt loh, bukan ini 120 watt ya, 120 watt ya. Jadi sama-sama 120 watt ini. Tulisannya kalau ini resmi 120 watt ya. Asli 120 watt. Nah, kalau itu tidak asli 120 watt. Gitu loh. Ya. Jelas ya? Nah, bayangin aja kalau ini tulisannya 120 watt. Kalau ini memang panas kalau dipegang. Ya karena memang bekerja charger itu sesuai dengan yang tercantum di tulisannya yang 120 watt. Pengecekannya juga 120 watt. Gitu loh. Nah, kalau ini trafo segini ya, terus dia bilang bisa ngecas ke handphonenya, ya kan, ngecas ke handphonenya bener, bisa ngecas, indikator jalan benar, tapi dia bilang tidak panas, ya memang nggak bakal panas, apalagi ini ada thermalnya, tadinya kan ada thermalnya nutup ini, udah nggak bakal panas, dipegang ya dingin, itu loh, ya, jadi bisa dibedakan ya antara charger abal-abal dengan charger yang resmi itu, walaupun sama-sama tulisannya 120 watt, ya harus dipahami gitu loh. Nah, ini lihat 120 watt dengan model seperti ini, ditempelin seperti ini. Ya toh? Nah, ini. Oh, ini ada besi pemberatnya nih. Nah. Ya kan? Jadi clear ya. Kalau ini dibilang tidak panas, ya memang ya. Karena memang trafonya, biasanya trafo itu memang bikin panas, ya. Karena di situ memang merubah, kalau nggak salah loh ya, merubah arus dari AC ke DC. Kalau nggak salah, kalau nggak salah, boleh teman-teman koreksi, ya. Yang ahli pakar elektro, ya. Bener nggak omongan saya? Nah, kalau trafonya kecil segini ya nggak akan panas gitu loh. Paham ya? Jadi charger ini cukup viral ya. Saya hanya menjelaskan cukup viral aja. Dan pembandingnya juga ada ini yang 120 watt ya. Nah, waktu itu ini udah nggak bisa aku pakai lagi karena ada beberapa yang aku putus waktu itu, belum pinter bongkar waktu pertama-tama itu ya, sama ini bongkarnya. Kalau sekarang kan bisa aku bongkar terus pasang lagi hidup. Karena sekarang udah kayak, kalau kemarin kan bongkarnya paksa gitu. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu ya. Charger ini memang viral ya, karena murah ya, karena banyak teman-teman yang tidak tahu kebenaran isinya di dalamnya seperti apa, walaupun tercantum di sini tulisannya 120 watt ya. Nah, efeknya apa? Ya memang saat waktu dicas ya memang nggak ada efek apa-apa. Handphonenya nggak ada masalah ya. Tapi kedepannya ya silahkan pakai kalau mau ya. Dibuktikan aja sendiri. Saya nggak mau membuktikan bahwa di handphone saya rusak ya, saya nggak mau. Buktikan aja sendiri ya. Saya kan cuma ngingetin aja gitu loh. Nah, kalau mau nggak percaya dibuktikan aja sendiri ya. Nanti terjadinya seperti apa. Nah, terus resiko lainnya ya seperti yang sudah pernah aku tunjukin ya. Aku pernah ngalamin ini meledak. Padahal ini kalau dibilang masih charger yang agak lumayan, walaupun aku bilang abal-abal ya. Nah, itu aja meledak. Ada videonya. Nah, gitu loh ya. Apalagi yang ini.
Clear ya? Jadi penjelasan saya sudah jelas semua ya, kenapa ini sampai viral gitu ya. Ya, viral itu biasanya memang seperti itu. Kadang ada yang bilang buruk itu menjadi viral ya seperti ini. Oke, saya kira cukup sekian dulu pemaparan saya mengenai charger viral 120 watt ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa lagi di video saya berikutnya. Oke, thank you.